guys, jadi balik lagi sama aku Maria Francisca dan di sini aku mau bikin video yang berbeda. Benar deh, kayaknya mirip deh. Ya udah. Jadi di sini aku mau bercerita seputar masuk PTN karena aku juga merupakan salah satu yang udah pernah nyobain seleksi masuk PTN. Sebenarnya ini karena udah mau menjelang seleksi-seleksi tersebut, jadi kayak aku sengaja bikin kayak gini. Siapa tahu gitu kan, dengan pengalaman aku bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Jadi kita mulai aja. Yang pertama aku mau bahas tentang jurusan. Kenapa sih aku pilih jurusan yang kalian nggak tahu kan aku jurusan apa? Oke, aku tahu. Jadi aku tuh adalah seorang mahasiswi Universitas Diponegoro jurusan manajemen. Iya benar banget. Kalau kalian mau masuk semester 2 atau angkatan tahun 2021. Nah, aku itu masuk ke Undip, itu jalur UTBK SBMPTN. Kalau kalian yang udah follow IG aku pasti tahu kan kalau misalnya aku tuh anak IPA waktu SMA dan memutuskan untuk lintas jurusan. Alasannya kenapa? Mungkin ada kalian yang bertanya seperti itu. Jadi aku bakalan ceritain dulu sedikit kisahnya. Jadi waktu aku lulus SMP, kayak aku tuh gak ngerti gitu tentang jurusan-jurusan IPA, IPS, bahasa. Ya aku gak paham, yang penting aku sekolah gitu. Jadi kayak aku waktu itu ngikutin takdir aku aja. Apalagi kayak ada persepsi waktu itu tuh ya, kayak anak IPA tuh nanti bisa masuk kemana aja. Anak IPA tuh bakalan, kalau kuliahnya udah gampang lah, karena dia tuh nanti kerjanya bisa banyak gitu. Anak IPA tuh bener-bener ditinggiin gitu waktu itu. Udah akhirnya kayak orang-orang menyarankan aku untuk masuk IPA, tapi kan ada tesnya juga kan, ada tes psikotes, dan kebetulan lagi aku dapetnya IPA. Ya udah akhirnya aku menjalankan takdir aku. Karena aku gak ngerti apa-apa kan, jadi aku mengikuti arahan dari sekeliling aku untuk masuk IPA. Nah terus akhirnya aku ada di IPA kan. Ya udah akhirnya dari situ aku kan gak mau bodoh-bodoh banget kan, gak mau diarahin terus. Ya udah akhirnya dari aku menjalanin itu aku ngerasa kurang enjoy. Akhirnya aku memutuskan untuk lintas jurusan, tapi gak semudah itu karena banyak pertimbangan juga. Dan karena ini mau video yang singkat jadi aku gak mau bahas banyak-banyak. Intinya waktu itu tuh aku di SMA tuh ada pelajaran lintas minat, ada ekonomi. Aku kelas aku kebagian ekonomi. Kayak kelas lain tuh gak ada tuh anak IPA yang kelas IPA yang kebagian pelajaran lintas minatnya tuh ekonomi, selain kelas aku doang. Jadi waktu itu di kelas tuh kayak rata-rata teman-teman aku tuh nggak suka setiap pelajaran ekonomi, tapi aku suka gitu. Jadi setiap pelajaran ekonomi tuh aku paling bahagia gitu bisa dibilang ya. Jadi kayak kata teman-teman aku tuh udah kelihatan kalau aku tuh salah jurusan. Ya udah akhirnya dari situ karena aku enjoy ya di belajar ekonomi, aku mulai cari-cari jurusan terkait itu karena waktu itu udah kelas 11 juga. Ya udah aku kan cari tahu tuh seputar ekonomi itu untuk jurusan ke kuliah karena aku nggak mau salah jurusan lagi. Ya udah ada beberapa pilihan, cuman yang waktu itu aku pilih adalah akuntansi. Kayak kalian tau gak sih kak, aku tuh gak ngerti apa-apa tentang akuntansi, kayak cuman ngeliat doang dari Google jurusan yang ada ekonominya tuh akuntansi salah satunya. Terus aku bilang ke orang-orang yang nanya mau kuliah jurusan apa, aku bilang akuntansi gitu. Kayak aku tuh belum cari tahu lagi lebih mendalam. Cukup gila sih sebenarnya. Ya udah akhirnya dari situ kan kalau nggak salah akuntansi kan dipelajarin masih 12 kan, jadi kayak aku juga belum tahu tentang akuntansi. Cuman kayak jurusan akuntansi itu keren aja gitu waktu dulu. Akhirnya aku ngambil akuntansi di SNMPTN. Cuman di SNMPTN ini, aku kan masuk dalam siswa eligible. Awalnya aku bingung mau ngambil jatah SNMPTN atau enggak, karena aku nggak bisa tuh maksain untuk ada di IPA. Bahkan aku waktu itu udah riset juga jurusan-jurusan di IPA yang rasanya tuh kayak jurusan IPS. Ada beberapa tapi kayak aku kurang serak banget sama jurusan-jurusan tersebut. Ya udah akhirnya aku kekeh diambil jurusan IPS. Aku juga sebelumnya kayak masih bingung banget tentang jurusan karena ini udah 2021 waktu itu, tapi kayak aku belum ada jurusan yang satu pun yang benar-benar 100% aku bakalan yakin gitu dengan itu. Akhirnya aku riset-riset dan aku semakin bingung. Jadi mungkin tips untuk kalian anak kelas 12 atau mungkin anak kelas 11 yang udah siap-siap nih dari sekarang, menurut aku untuk jurusan kalian tuh harus kenalin dulu kan minat kalian ke bidang apa gitu. Kayak misalnya aku ekonomi, nah terus kalian cari tahu aja tuh seputar jurusan itu, nggak usah banyak-banyak gitu. Maksudnya ini dari pengalaman aku aja, aku tuh terlalu banyak banget nyari jurusan. Aku karena kayak bingung mau stay IPA atau tetap ke IPS atau gimana-gimana. Akhirnya aku cari banyak banget pilihan-pilihan jurusan, tapi itu bikin aku semakin bingung sampai akhirnya SNMPTN udah dibuka gitu. Jadi kayak aku sempat ngerasain yang namanya bingung banget sama jurusan hampir setengah tahun, hampir setahun kayaknya itu, karena aku ini dari kelas 11 kan. Jadi ya mungkin untuk teman-teman semua, menurut aku ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih cari tahu banyak tentang jurusan ini jurusan itu, tapi kadang-kadang kalau dari sisi aku itu bikin bingung kita gitu. Nggak tahu deh, itu untuk mungkin ya karena ini dari pengalaman aku aja, dan itu cukup menyita waktu yang banyak dan bikin aku tuh kayak aku sempet gini ya, kayak aku tuh bingung banget. Aku kan
kan aku mau UTBK nih nanti tahun depannya. Terus kayak aku masih bingung aku harus pelajarin yang saintek atau yang sosum, karena aku masih bingung jurusan. Please deh, itu tuh bener-bener bikin waktu kita tuh kebuang banyak gitu. Jadi menurut aku angka baiknya jurusan itu apa ya, kalian bisa riset banyak-banyak tapi harus ada batasnya juga itu, karena kalau misalnya kalian terus cari-cari itu nggak ada hentinya gitu, dan bikin makin pusing ambil jurusan. Ya udah, kita balik lagi ke ceritaku aja kali ya. Oke, aku lupa lagi tadi sampai mana. Bentar, aku nyetet dulu ya. Oke, aku nggak inget, jadinya ya udahlah kita singkat aja. Waktu itu aku ngambil SNMPTN, itu jurusan akuntansi. Waktu itu karena aku udah tahu nih feeling aku nggak akan masuk juga, karena udah nggak disarankan untuk linjur di SNMPTN. Ya udah, aku akhirnya ngambil ke UI. Bayangin, aku ngambil UI, terus sekolah aku juga nggak masuk top 1000 yang ada di LTMPT itu. Tapi kayak aku nekat karena aku udah yakin juga endingnya kayak gimana. Tapi kayak aku nggak mau nyesal aja itu kalau misalnya nggak coba. Akhirnya aku coba SNMPTN dengan lintas jurusan, dan ya aku udah tahu endingnya dan aku gagal. Tapi tetap aku nangis guys. Aku nangis waktu itu karena teman-teman aku tuh kayak mereka tuh lolos SNMPTN sedangkan aku enggak gitu. Jadi kayak ya aku sempat merasakan sedih-sedihnya gagal ditolak waktu SNMPTN. Meskipun kayak aku tuh udah ngira gitu aku gak bakalan lolos, tapi tetap aja kan kayak gak bisa dibohongin. Kalau aku juga berharap semua. Intinya waktu itu kayak gitu. Singkat cerita, aku gak mau terus-terusan bersedih di kegagalan SNMPTN. Aku mau bangkit lagi karena masih ada seleksi UTBK SBMPTN, dan itu tuh jalur tes, artinya aku harus mempersiapkan lebih matang lagi. Nah dari situ akhirnya aku ngerasa nggak bisa kejar sendirian karena aku baru mulai. Jadi aku tuh sebelumnya tuh bener-bener berharap ke SNMPTN meskipun linjur gitu dan peluang lolosnya tuh kecil, tapi kayak nggak bisa dipungkiri aku berharap. Jadi kayak untuk belajar UTBK SBMPTN-nya aku masih kayak setengah hati dan nggak niat 100% gitu. Jadi aku mulai belajar belajar UTBK SBMPTN itu pas aku gagal SNMPTN. Itu yang benar-benar kayak aku sampai 100% itu setiap belajar aku benar-benar fokusnya tinggi. Nah mulai dari situ. Jadi waktu aku semester 1 kan aku nggak les tuh, aku belajarnya sendiri. Terus ya udah akhirnya semester 2 kayak aku merasa nggak mampu, akhirnya aku di les gitu dekat rumah. Tapi nggak usah sedih sih untuk teman-teman yang nggak les, karena banyak juga kalau teman aku yang lolos masuk PTN tanpa les. Itu tetap tergantung dari gimana teman-teman belajarnya. Cuman kalau aku waktu itu karena udah mepet waktunya, aku juga udah kebuang waktu untuk mikirin jurusan selama itu. Jadi aku butuh bimbingan dan arahan aku harus mulai dari mana, aku ngejarnya apa aja, karena aku juga lintas jurusan waktu itu. Dan ngejar materi-materi IPS itu nggak gampang dalam waktu bulan. Pokoknya dari les itu sih cukup ngerubah aku juga sih ya. Dari segi gimana aku ngejar materi, dari segi gimana aku try out, dan juga dari segi pemikiran aku untuk gak berlarut-larut dalam kesedihan SNMPTN. Ya gitu deh intinya. Akhirnya singkat cerita aku gagal waktu itu di SNMPTN. Aku pun mulai kejar ke SBMPTN. Nah tapi di les ini tuh kenapa sih aku bisa ngejar, karena aku udah bener-bener fokus untuk kejar IPS UTBK SBMPTN. Jadi kayak aku udah punya arah, dan dari situ juga aku udah punya persiapan sebelum les. Jadi nggak begitu susah juga untuk menyeimbangkan sama teman-teman yang lainnya. Jadi kita juga bisa saling kesel banget. Kita juga waktu itu bisa saling sharing dan diskusi bareng, dan juga latihan-latihan soal bareng gitu. Dan aku nggak ngerasa ketinggalan karena aku juga udah punya persiapan juga gitu, meskipun itu sedikit gitu. Singkat cerita, akhirnya pembukaan pendaftaran SBMPTN pun dimulai. Nah waktu itu sistemnya tuh kita tuh langsung jadi kayak UTBK SBMPTN, kita dari pendaftaran tuh udah milih jurusan dan kampus. Jadi nggak keluar hasil terus kayak kita pilih jurusan, nggak kayak gitu. Tapi udah yang kita pilih jurusan dari awal, skornya juga keluarnya nanti. Jadi kayak kita diterima atau enggaknya dulu, itu hasilnya keluar, baru setelahnya beberapa hari kemudiannya baru keluarlah skor dari UTBK kita. Waktu itu akhirnya karena aku juga udah sedikit kecewa juga sama diri aku yang terlalu berharap, aku akhirnya nggak berharap banyak untuk UTBK SBMPTN, tapi aku lebih fokus kepada proses aku, gimana belajar aku supaya maksimal. Terus juga di situ aku udah menurunkan kegilaan aku tentang ngambil kampus gitu. Jadi waktu itu aku nggak ngambil UI, tapi aku ngambil Undip di pilihan pertama. Tapi ini juga nggak mengurangi rasa seneng aku, karena aku juga emang punya tujuan ke Undip dari awal gitu, selain di UI. Jadi aku suka dua kampus ini gitu.
Nah, terus aku ngambil pilihan apa sih di yang keduanya? Aku ngambilnya di UPI, jurusannya tetap manajemen. Kenapa? Karena kata mamaku UPI itu deket banget kan, di Bandung, deket rumah. Jadi kalau misalnya aku ambilnya di UPI bisa lebih tenang gitu, karena aku kan cewek gitu. Tapi tetap sih mamaku ngembaliin keputusannya ke aku, tergantung aku. Nah, jadi ya tetap berakhirnya kepada aku. Ya udah deh, aku ngegabungin tuh kayak saran dari orang dan juga kemauan aku. Tentunya kemauan aku harus menjadi prioritas aku, karena aku yang menjalani dan aku juga udah tahu tanggung jawab aku apa nanti dan resikonya itu apa dari pilihan aku. Aku ngambil di Undip untuk pilihan 1 jurusan manajemen di UTBK SBMPTN. Dan ya aku gak berharap lebih karena aku juga udah pengalaman di SNMPTN, kayak punya harapan dan ekspektasi ternyata tidak sesuai. Akhirnya di UTBK SBMPTN ini juga aku gak berharap banyak. Apalagi waktu itu keadaannya aku sedikit kurang enak badan. Kenapa ya ngomong badan? Jadi waktu itu ceritanya gini, singkatnya waktu itu pandemi. Kalian tahu syaratnya supaya kalian bisa ujian itu suhu kalian nggak boleh lebih dari 38, kalau 37 ya, aku rada lupa juga. Nah aku tuh waktu itu pas-pasan guys, jadi aku tuh kurang fit banget lah dari sebelumnya, dan aku tuh terlalu maksain untuk belajar sampai begadang. Jadi kayak itu tuh pola-pola yang salah juga, tapi kayak aku juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya. Siapa tahu kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bisa lolos, karena ngejar materi itu tuh butuh waktu gitu, dan waktu aku tuh waktu itu nggak banyak lagi gitu. Dari ya bayangin deh, dari SNMPTN pengumuman tuh Maret, terus kayak aku April gitu, UTBK-nya 17 April, jadi kayak cuma sebulan gitu. Waktu aku yang fokus bener-bener tinggi, yang aku udah ngerelain banget nih, aku gagal di SNMPTN. Ya udah deh, dari sebulan itu aku bener-bener keras, aku begadang, pokoknya aku gila-gilaan deh belajarnya, sampai akhirnya aku tidak memperhatikan kesehatan aku. Ini juga jadi pelajaran untuk teman-teman untuk gimana caranya kalian tetap harus pentingin gitu kesehatan kalian, karena kalian tuh kalau misalnya nggak fit pas UTBK-nya nggak akan maksimal kayak aku ini. Jadi gini ya, aku tuh kan waktu itu sebenarnya aku tuh suhunya lebih waktu H-1, ya aku udah panas, tapi panas demam lah ya, biar rada familiar untuk orang-orang. Jadi waktu itu aku demam, terus kayak aku minum obat, aku juga kesehatan di H-1. BTW aku juga dapat di sesi 1 waktu itu subuh-subuh ya, aku dari rumah, jadi kayak kedinginan juga. Tapi waktu hari H-nya itu aku udah sehat, aku normal, suhunya udah 36, jadi kayak aku bisa UTBK gitu, puji Tuhannya. Tapi karena aku subuh-subuh dan aku naik Grab motor, jadi aku merasa menggigil. Kalian tau Lembang? Nah di situ tempat tinggal aku, dan waktu itu aku tesnya juga di UPI, jadi aku harus naik Grab, waktu itu Grab motor, dan subuh-subuh bayangin aku dapat sesi 1. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Akhirnya, dan waktu itu puasa, kayak aku kan sebenarnya nggak puasa karena aku kan nonis gitu, tapi karena udah di sana kan aku nggak mungkin kan makan gitu di depan orang yang puasa gitu, kayak nggak sopan banget. Ya udah, akhirnya aku nahan lapar juga gitu. Dan waktu itu tuh kalau kalian tahu, aku tuh sempet ke toilet karena kan masih nunggu gitu kan untuk aku ujian. Aku ke toilet dulu sebelumnya, dan di situ aku makan diem-diem karena aku tuh pengen bisa rada maksimal gitu nanti ujiannya, karena aku nggak boleh gitu menyanyiakan waktu beberapa jam ini ujiannya. Dan kayak aku inget gitu, aku udah berjuang sebanyak ini, masa aku gagal cuma dalam waktu yang singkat, cuma dalam waktu 3 jam kurang lebih gitu. Jadi aku nggak tahu deh 3 jam berapa ya, intinya kurang dari 5 jam gitu kan, gak lucu gitu. Ya udah, akhirnya aku mencoba bikin badan aku supaya lebih fit lagi ya. Aku pun masuk tuh ke ruang UTBK, tapi ternyata ya aku nggak bisa kayak ajaib gitu bisa sehat langsung, enggak gitu. Meskipun aku udah suhunya tuh waktu dicek juga udah sesuai dengan syaratnya, tapi rasa-rasa kurang enak badannya tuh kerasa, apalagi ber-AC gitu, ruangannya tuh ber-AC di kanan kiri, ber-AC di atas, semuanya ber-AC banget itu. Apalagi itu kan di Lembang, maksudnya UPI tuh di Bandung, tapi yang Bandungnya tuh deket Lembang gitu, jadi kayak dinginnya tuh kerasa banget. Nah itu sesi 1. Ya udah ya, mau gimana lagi, akhirnya TPS pun berjalan dengan tidak baik karena banyak bacaan, banyak yang PK gitu kan, itu hitungan, terus juga logika-logikaan. Di situ aku bener-bener kesusahan karena yang semulanya aku bisa baca soal dan bisa memahami soal dalam 1 kali atau 2 kali baca, yang tapi di saat ujiannya aku harus 3-4 kali ngulang-ngulang baca soal supaya aku paham. Jadi itu bener-bener ngaruh banget guys kesehatan. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi berjuang, please pentingin banget kesehatan. Belajar dari pengalaman aku kalau misalnya bisa muter waktu, pasti aku bakalan lebih pentingin kesehatan aku, karena itu ngaruh banget. Dan ya sekolah UTBK aku juga cukup hancur gitu di TPS. Ya udah, akhirnya TPS pun berjalan. Nah lanjutlah ke TKA. Nah di TKA ini waktunya lebih banyak juga kan setiap mata pelajarannya. Nah di TKA ini akhirnya aku udah kayak berpikir lagi, menyadari kalau misalnya
please deh Siska, lu harus maksimal gitu. Maksudnya ini kesempatan terakhir untuk mengubah yang tadi kamu benar-benar asal-asalan ngerjain di TPS gitu. Karena waktu TPS tuh aku mikirnya untuk ngerjain soal tuh supaya cepet beres, supaya aku bisa tidur dan istirahat di rumah. Jadi bukan kayak maksimalin di setiap soalnya, enggak. Waktu TPS tuh aku benar-benar yang kayak yang ini aku bisa ngerjain, terus aku bisa beres dan aku bisa tidur, udah gitu doang. Karena aku sakit waktu itu, kayak udah pusing juga gitu baca-baca soal berhadapan dengan layar, itu bikin tambah aku pusing gitu. Ya udah di TKA akhirnya tiba-tiba dapet lah. Itu benar-benar sih puji Tuhan banget, tiba-tiba aku dapet entah dari mana kesadaran akan hal itu supaya aku bisa maksimal di sini. Dan aku lupa nyetel lagu bentar. Nah jadi kebetulan lagi puji Tuhannya waktu TKA itu waktunya tuh cukup banyak, jadi di situ aku bisa recheck lagi setiap pengerjaannya dan ya aku ngerasa lebih maksimal di TKA-nya gitu. Nah udah gitu singkat ceritanya UTBK pun beres. Oh iya tapi ini cukup ini banget sih, jadi pas UTBK beres aku bener-bener langsung nangis. Bayangin kayak orang lalu-lalang, tau gak sih kayak itu kan pergantian jadwal kan karena mau masuk yang sesi 2. Aku tuh nangis sendirian gitu, langsung bener-bener nangis banget karena aku ngerasa kurang maksimal banget. Kalau TK-nya ya cukup gitu ya, lumayan cukup, tapi salah satunya enggak karena aku baru sadarnya tuh di 3 mata pelajaran setelahnya kan ada 4 tuh. Ada geo, sejarah, sosio, sama eko. Jadi kayak 3 doang mulai jadi tuh salah satunya tuh itu masih yang pikiran aku tuh supaya cepet beres, tapi di yang mulai ketiganya itu aku udah mulai maksimal. Jadi gitu deh, aku waktu itu langsung nelpon temen aku waktu itu, kayak aku nangis, please lah ini soal macam apa ini, soalnya bener-bener apa ya, nggak aku pelajarin, pokoknya aku curhat di situ, terus juga aku sambil nangis di jalan, dan aku juga nyeritain karena karena temen aku tuh tahu kalau aku tuh udah sakit dari H-1 gitu, H-1 atau H-2 gitu. Jadi kayak aku waktu itu langsung nangis, terus aku mesen Grab untuk pulang. Di situ aku udah kacau banget, aku sedih. Akhirnya pulang aku langsung lemes, aku kayak ditanya sama mama aku kayak nggak bisa jawab, aku langsung kayak tidur gitu, kayak aku udah stres mikirin itu, kayak kalau diungkit-ungkit lagi tuh bikin aku nangis. Ya udah, akhirnya guys aku sedih banget, sumpah sedih banget. Aku udah bikin video banyak-banyak dan itu tuh nggak ke-save, jadi karena memorinya tuh udah habis. Yaudah ya nggak apa-apa, aku nggak tahu tadi lanjutnya sampai mana, tapi yang aku lihat kalau tadi aku tuh udah panjang banget, udah ceritanya tuh udah sampai ke jalur mandiri gitu. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ya udah ya kita lanjut aja. Jadi ya lucu banget gak sih nih kayak jepit mata-mata. Oke lanjut aja. Masa UTBK pun beres. Aku gak mau ekspektasi tinggi-tinggi lagi karena aku udah mengalami ketidakmaksimalan aku dalam UTBK dan aku juga udah pernah gagal dan aku gak mau lah pokoknya berharap lagi. Dan akhirnya ya udah pengumuman pun tiba di Juni. Puji Tuhannya tiba-tiba aku lolos. Jadi kayak aku kan sebenarnya nggak mau buka di jam 3 kan. Aku pengennya nunggu mama aku pulang dulu dan kita bisa bareng bukanya gitu loh. Karena aku nggak mau nangis sendirian gitu. Karena kayak aku udah kiranya bakalan gagal dan aku butuh dikuatkan. Ya udah aku pengennya buka bareng-bareng sama aku. Tapi tiba-tiba aku itu langsung datang WA gitu dari pihak dari tempat aku les itu dan ngirimin kalau kayak congrats ya, makanya ucapan selamat gitu. Terus kayak aku bingung kan, terus dikirimin gitu loh buktinya kalau misalnya aku tuh diterima di pilihan aku yang pertama. Keren banget. Dari situ sih bener-bener kayak ya sebenarnya ini juga kan itu kan rencananya aku mau bukanya bareng sama aku. Sedikit kesal sih, tapi di lain sisi itu aku udah lega gitu karena aku udah tahu lolos kan. Ya udah akhirnya aku mau berakting aja di depan mama aku kalau misalnya aku belum tahu. Kalian bisa lihat deh momen-momennya di video ini, tonton ya karena di sini juga cukup seru juga sih. Akhirnya momen itu beres, tapi aku tetap mau coba simak UI karena aku pengen dapetin UI. Sebenarnya kalau ditanya PTN impian aku tuh bukan UI, tapi aku tuh pengen ke ITB. Cuman ITB tuh mehong ya. Tapi aku pengen banget itu dapetin manajemen ITB. Tapi ya udah akhirnya aku ngambil PTN impian aku gantinya dengan UI. Tapi UI juga aku nggak lolos dan aku juga punya cadangan lain PTN impian aku yaitu Undip gitu. Dan aku puji Tuhan lolos dan aku enjoy juga itu ada di Undip ini gitu. Oke, kita singkat cerita, aku pun cobain simak UI, tapi ya hasilnya nggak lolos karena sebenarnya simak UI juga susah ya. Soalnya kan dia tuh bener-bener ujiannya tuh soal-soalnya tuh yang bener-bener sampai akar-akarnya banget gitu. Apalagi aku waktu itu masih linjur, persiapan aku aja kurang matang, jadi kayak aku juga udah ngira nggak akan lolos dan bener aja gitu nggak lolos. Dan wow, iklan ya bentar guys. Waktu itu aku ngambil pilihannya, aku reguler ngambil manajemen 1, 2, akuntansi, 3 ilmu ekonomi. Cukup gila sih sebenarnya. Jadi aku gak mau ngorbanin jurusan yang aku suka gitu. Karena kan aku udah
pernah salah jurusan gitu. Jadi ya lebih baiklah kampusnya yang gak begitu impian aku, tapi aku dapat jurusan yang aku mau gitu. Singkat cerita, aku ditolak UI, terus aku juga cobain ke UGM gitu. Tapi ya aku tuh udah sampai bayar ujiannya di UGM, aku juga udah bayar tiket kereta, aku juga udah konfirmasi ke teman aku yang ada di sana untuk kayak bisa untuk tempat tinggal gitu-gitu di sana. Tapi akhirnya di hari hanya aku nggak jadi ke Jogja karena dari awal tuh aku udah ada pertanda buruk juga gitu, dan ya aku tetap ngikutin dari saran keluarga aku karena restu itu juga penting. Jadi aku gak memberanikan untuk nekat gitu, apalagi kayak aku udah punya pegangan Undip nih, udah ada PTN yang mau nampung aku gitu. Ya udah akhirnya aku merelakan UGM, aku udah gagal di awal karena aku nggak coba. Dan bener aja gitu, di hari hanya ketika orang-orang ujian aku itu sakitnya apa, aku COVID guys waktu itu. Jadi bisa bayangkan kan kalau misalkan aku ada di Jogja, aku gak punya keluarga di sana dan aku sakit di sana, pokoknya bakalan ribet gitu. Puji Tuhannya udah ada pertanda juga gitu. Ya udah, singkat cerita UGM pun aku udah kan jadinya gagal, UI gagal, SNM juga udah gagal. Tapi aku puji Tuhannya berhasil di SBMPTN dapat Undip. Tapi kan waktu itu aku coba STAN juga nih. Tapi sayang banget STAN aku juga gagal karena STAN itu memperlakukan TPS yang harus minimal 600 skornya. Sedangkan aku tahu waktu TBK aku tuh TPS-nya waktu aku ngerjain tuh benar-benar gak maksimal. Dan waktu itu hancur banget gitu, dan skornya juga benar gitu, ternyata nggak yang tinggi gitu sesuai perkiraan aku. Ya udah nggak apa-apa, bukan takdir aku juga kan mungkin untuk STAN, tapi aku bisa lolos di Undip itu udah puji Tuhan banget. Dan ya aku sekarang udah enjoy banget sih di sini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanti mungkin ngerasa nggak sesuai dengan impian kalian akhirnya ada di PTN mana yang padahal awalnya kalian gak ngira mau ada di sini, jalanin aja, siapa tahu itu emang udah takdir kalian. Maksudnya di balik takdir itu juga kalian bakal nemuin kok kebahagiaan, kalian juga bakalan nemuin kok kenyamanan, dan siapa tahu dengan jalan dari takdir itu bisa membawa kalian kepada kesuksesan yang berlebih lagi gitu, jauh dari harapan kalian di awal gitu, bisa melebihi dari itu semua. Pokoknya ya udahlah, syukurin aja apa yang kalian dapatkan gitu. Pokoknya jangan sampai deh kalian terus-terusan bersedih dan berlarut dalam kesedihan karena kalian nggak sesuai dengan ekspektasi gitu deh. Dan ya akhirnya aku di sini sekarang, aku menjadi mahasiswi di Undip jurusan manajemen. Dari cerita aku tadi sebenarnya itu juga singkat karena banyak juga hal-hal yang aku laluin selama aku berjuang. Aku nggak tahu mungkin mau bikin lagi atau enggak, tapi aku cuma mau sharing aja sedikit tentang ini, semoga bisa berguna untuk teman-teman semua yang mau masuk PTN, udah mau ngadepin seleksinya. Semoga kalian bisa, aku doain semoga kalian bisa diterima sesuai dengan PTN yang kalian mau, jurusan yang kalian mau, kalian dilancarkan juga. Aku berpesan untuk ke kalian semua, please jaga kesehatan karena kesehatan itu nomor 1, penting banget. Dan kayak percuma gitu kalian udah capek-capek usaha seberapa banyak, seberapa keras, tapi kalau kalian sakit, kurang fit gitu di hari hanya, itu nggak akan maksimal dalam ngerjainnya, dan bikin sia-sia aja gitu. Aku ngerasa sia-sia banget sih waktu itu, kayak aku udah berjuang begadang-begadang, aku ngerelain jam yang seharusnya aku istirahat. Aku ngerasa cukup, kalau aku bisa putar waktu aku pasti bakalan jaga kesehatan aku. Jadi aku udah menyesal dan aku gak mau teman-teman juga menyesal. Jadi please jaga kesehatan kalian, oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Aku juga bukanlah seseorang yang sempurna, aku juga merasakan kegagalan cukup banyak dan cukup besar, dan itu juga bikin aku down waktu itu sempat, apalagi SNMPTN kegagalan pertama aku. Tapi aku juga berpesan untuk semuanya, jangan sampai kalian berlarut dalam kegagalan karena ada juga kesempatan di depan sana gitu. Jangan sampai kalian ngelewatin kesempatan itu dan menyia-nyiakan itu karena kalian kurang persiapan dan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kalian. Jadi pokoknya kuat-kuatin mental karena bakalan diuji banget gitu, apalagi kayak dari daftarnya aja kayak sekarang udah error LKMPT. Itu tuh belum seberapa, karena kalau misalnya kalian udah, nanti yang bikin down itu ketika teman-teman kalian keterima di PTN, keterima di seleksinya, tapi kalian enggak, itu benar-benar bikin down gitu. Meskipun mereka tuh nggak bertindak ngasih tahu ke kalian, tapi kalian yang cari tahu sendiri itu bahkan bikin lebih down kita gitu. Tapi jangan sampai kalian kesal sama teman kalian, karena rezeki juga udah ada yang ngatur, takdir kalian juga udah ada yang gariskan, yaitu Tuhan. Jadi udah deh, pokoknya sekarang syukurin aja, yang pasti kita cuma bisa berusaha, Tuhan yang menentukan gitu. Sekian dari aku, terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di video YouTube aku berikutnya. Bye bye, semangat guys untuk kalian UTBK nya, untuk SNMPTN nya, untuk mandirinya. Pokoknya semoga kalian lolos.